warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu. Alhamdulillah. Takbir. Masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Al-Muhajirin kepada yang terhormat Bapak Haji Tony Arianto. Falyatafadhal mashkura. Persilakan. Sendalnya dimasukin aja Pak. Biar. Oh, ini orang rame. Oh, modelnya gitu.
Innama ana rahmatum muhda. Para alim ulama, tokoh sepuh, bini sepuh, baik sipil maupun militer, para ayahanda yang saya muliakan, para bunda calon bidadari surga, saya doain biar cepat masuk surga. Perasaan ada yang ngomong amin barusan. Ini mau foto apa video bang? Foto. Pengalaman pak di kampung samping. Abdul lagi tahu siapa semangat di foto. Kayak mujair lapar, dimasukin Facebook lagi. Jadi kalau mau foto, saya mau action dulu maksudnya. Tadi ngomong amin saya video. Udah. Mobil khusus yang Al-Fatihah muliakan ketua. Pada saat itu mereka memiliki onta merah namanya Hamrun Naam. Kalau sekarang mobil Ferrari lah. Tahu bu yang belum mana coba itu KWK beda. Mobil Ferrari, Bang Fajar, mobil Lamborghini. Itu zaman Rasulullah itu yang memiliki adalah Abu Lahab. Dengan ontak tersebut dari Mekah menuju Palestina sebulan 30 hari. Kan kagak masuk akal nih. Nabi kurang semalam sampai. Yang lebih hebat lagi, akidah kita mengatakan dari Masjidil Aqsa Rasul diangkat oleh Allah menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di atas langit ketujuh. Dari langit pertama menuju langit kedua perjalanan kita 500 tahun. Kalau 7 lapis langit berarti 500 tahun kali 7 sama dengan 3.500 tahun. Jangan bagaimana? Paham bu? Ya cukup. Alhamdulillah. Ya berikutnya Yai yang sholat berjamaah di masjid. Ya itu tadi ada orang tua yang sholat berjamaah di masjid. Kemudian ada anak-anak kecil. Perasaan tadi ada yang pertama tuh. Pertanyaan pertama 2 kan? Iya ada 2. Ada 2 pertanyaan. Anak kecil sholat di masjid itu bagaimana hukumnya? Saya luruskan dulu ya Pak. Saya luruskan dulu pemahaman kita yang sedikit kurang lengkap. Sholat berjamaah itu di rumah
di masjid, di musola, hukum sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, baik yang masih muda ataupun yang sudah tua. Jelas Pak? Jadi tidak ada satu ajaran agama kita sholat berjamaah itu wajib, kecuali sholat yang memang diwajibkan berjamaah. Contohnya sholat Jumat. Jelas ya misalnya? Iya, saya mau ngomong ini ya. Nafsu banget sih Bapak. Iya, saya mau nerusin ini, Bapak duluan aja. Jelas Pak? Kalau sholat fardu kan begitu tuh ya. Kalau sholat fardu, sholat waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang bisa berjamaah maka pahalanya 27 derajat. Yang emang nggak bisa, monggo silakan di rumah. Yang kita berjamaah jangan suuzon. Ini kadang penyakit kita nih, udah bener, udah lurus, merasa yang lain sama kita rendah semuanya. Ngapain gini hari masih main ayam aja. Lewat pinggir empang, ada teman-teman lagi mancing. Dasar Fir'aun, sholat kagak dengan ulama, kunyuk, gatal-gatal kayak Fir'aun. Nih, kesalahan kita. Udah bagus ya udah, pakai kacamata kuda, jangan mikirin kanan dan kiri. Orang tuh banyak ibadah di masjid, bisa jadi sebelum sampai rumah pahalanya habis Pak. Apa sebabnya? Di tengah jalan suuzon sama orang. Fir'aun, gua dong sholat berjamaah, lu apa lu? Deden gitu, rontok lagi. Jelas? Jadi kalau kita udah jemaahnya bagus, istiqomah di masjid, keep untuk kita. Mau orang ke sono husnuzon, mau orang begitu husnuzon. Oh, dia kok masih aja ngoplak-ngoplek motor. Mungkin dia pengen ngojek, nyari nafkah. Kan sholat waktunya luas, ambil husnuzon. Tetangga kita di sono jarang banget sholat berjemaah. Mungkin pulang kerja udah capek, sholatnya berjemaah sama bininya. Selamat hati kita, begitu. Nah, jadi saya tegaskan sekali lagi, sholat berjamaah itu tidak ada wajib, tapi sunnah muakkadah. Memang ada hadis Nabi Muhammad sahih. Rasulullah pernah memerintahkan sahabat untuk membakar rumah sahabat yang gak mau sholat di masjid. Begitu kan? Siapa orang yang gak sholat berjamaah di masjidku ini, maka bakar rumahnya. Faktanya ada yang dibakar gak sejarahnya? Gak ada kan? Karena tujuan kalimat itu litahdir, untuk nakut-nakutin. Ibarat seorang ayah ngomong sama anak, sampai pulang di atas jam 11, awas ya, sentil nih. Ini apakah anak itu dibenci sama orang tuanya? Enggak. Kalau sampai kamu nggak puasa, bapak nggak ngasih THR, itu bukan dibenci, tapi nakut-nakutin. Begitu Bu? Begitu Pak? Kalau sampai Rasulullah memerintahkan untuk membakar rumah sahabat yang nggak berjamaah, kayaknya nih dari mulai kanan ya terus. Wah. Jelas Pak? Ya. Yang kedua, berjamaah di masjid, oh cakep. Permasalahannya bahwa anaknya mirip bola bekel. Loncat sini, loncat sono. Kadang tetangga saya saking bengal itu anak, imam lagi sholat itu sarungnya diporonin. Nah, kita harus sesuai porsinya. Jangan sampai niat baik, caranya nggak baik. Kan kita tahu karakter anak kita. Oh, anak kita kalem. Kalau kita taruh sini sholat dia diam, ajak. Itu kalau orang anak model beringas kayak begitu, jangan dibawa. Entar udah rada engahan, udah rada ngerti, baru bawa. Tapi kadang juga nggak apik juga orang tua di masjid di musola. Anak cekikikan, anak itu berisik. Zaman kita mungkin lebih parah Pak.
Maksudnya azan, anak kita maksa mau ngikut. Kalau cara saya sih, saya ajak, tapi si borgol. Saya ajak Pak, tapi saya tahu diri. Saya paling belakang. Jelas? Entar dulu Pak. Iya. Bisa lagi sholat apa nih? Kan saya tahu karakter anak saya mau nih ya. Dia lagi sholat, dia mau kabur, pegang tangannya gitu. Mau mana lo? Boleh, nggak apa-apa. Untuk maslahat sholat. Nih, kalau kita baca Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, ada satu contoh. Jadi kalau kata fatwa Imam Syafi'i, kalau ada orang sholat ngelihat anak kecil umpamanya mau jatuh di sumur, jangan batalin sholatnya. Kabur, ambil tuh anak, taruh tempat aman. Itu nggak batal sholat kita. Yang membatalkan sholat kan salatu harakatin mutawaliyah, 3 gerakan berturut-turut. Kalau tanpa uzur, ini kan uzur, bergerak lama dan lebih dari 3, nggak apa-apa. Asal sekedarnya menyelamatkan jiwa itu lebih baik. Kecuali lebay, berlebih dari porsinya. Kita lagi sholat, melihat ada anak mau kejebur, kita ambil. Bego, itu gatal namanya. Jelas? Ngatain bego boleh nggak? Jangan dong. Tukang SD dikata goblok, yang ngomong goblok dikata wali. Zaman sekarang tuh Pak, macem-macem aja. Akhir zaman, ada nggak Nabi Muhammad ngajarin jelekin orang? Nggak ada. Jelas ya Pak? Saya lanjutkan lagi. Di kampung saya Pak Ustaz, itu anak warawiri berisik. Nah, ini orang tua ini ngambil kaso, wah, sepit, tak. Ini kayaknya terlalu. Mungkin zaman kita lebih parah dengan zaman sekarang. Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, beliau mengatakan, kalau zaman sekarang sudah tidak terdengar suara anak kecil di masjid dan di musola, maka itu pertanda kiamat akan datang. Jadi hal-hal yang biasa, yang penting kita kondisikan aja Pak ya. Yang jelas, masjid ini harus menjadi satu peredam dan penurun rahmat Allah. Semua bisa dikomunikasikan. Baik Pak Haji, cukup? Alhamdulillah. Pak Haji, gerakan sholat dari mulai takbir, dari sampai tahiyat. Ya, sejauh pemahaman Ananda, jadi gerakan sholat takbir, kemudian ruku, kemudian i'tidal sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, terus berulang sampai terakhir tahiyat akhir. Itu adalah gerakan paripurna dari sholatnya nabi-nabi zaman dulu. Begitupun Al-Quran. Al-Quran itu adalah intisari daripada ajaran-ajaran samawi. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Maka 4 kitab tersebut ketika diformulasi, semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu paripurna, menyempurnakan, dan semua ajaran agama nabi manapun ada di situ. Begitupun gerakan sholat. Ada gerakan sholat orang dulu yang diri aja, yang sujud aja. Maka diformulasi, yang kesimpulannya gerakan-gerakan sholat, termasuk azan, termasuk bacaan, itu semuanya kalau bahasa ulumul Quran tauqifiyun minallah. Tauqif artinya secara intuitif Allah memberikan ilham kepada Nabi Muhammad agar gerakan yang ini
gerakan yang begitu dan sebagainya. Kalau kita ambil makna filosofi, Bu, ngerti kagak nih? Filosofi tahu filosofi? Rukuk gendar tahu? Kita awali dengan takbir, Bu. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.